hari ini. Kita akan bersama-sama menyimaknya dari Yakobus. Pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13 hingga pasal 4, ayatnya yang ke-3 dan ke-8. Yakobus pasalnya yang ketiga ayat 13 hingga pasal 4 ayatnya yang ke-3 dan 8. Siapa di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah dengan cara hidup yang baik, yang menunjukkan perbuatannya dalam kelemah lembutan yang lahir dari hikmat. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan mementingkan diri sendiri, janganlah memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Hikmat seperti itu tidak datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Namun hikmat yang dari atas pertama-tama murni. Selanjutnya cinta damai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik. Tidak memihak dan tulus ikhlas. Buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang membawa damai. Pasal 4 ayat 3 dan 8. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Sucikanlah hatimu, hai kamu yang ragu-ragu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, kita adalah orang-orang yang berbahagia ketika kita mau membaca, merenungkan dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Saudara-saudara, saya mengawali dengan satu kisah yang sama yang saya sharingkan di pagi hari tadi, saudara-saudara. Ya, ada satu kisah yang datangnya dari negeri India. Ya, ada seorang spiritualis yang sangat terkenal, tentu kita tahu siapa yang ada di sebelah kiri itu, saudara. Ya, dia adalah Mahatma Gandhi. Dan suatu ketika dia sedang belajar, konon katanya belajar hukum di universitas di London, saudara-saudara. Dan ya seperti layaknya kita, siswa maupun mahasiswa, yang ketika jam istirahat itu ada, lalu kemudian kita bergegas ya ke kantin atau ke kafetaria terdekat untuk membeli makanan dan beristirahat. Sama halnya juga dengan Gandhi, saudara-saudara. Pada saat jam makan siang itu, dia kemudian bergegas mencari makanan dan kemudian dia melihat adakah tempat atau kursi kosong di kantin itu. Namun rupa-rupanya dia hanya melihat ada satu kursi kosong di tempat itu, saudara. Dan kursi itu berada di sebelah atau di depan dari sang profesor yang tidak suka dengannya. Tetapi dia pun tetap duduk di tempat itu, saudara-saudara. Dan karena sang profesor ini juga mengetahui bahwa Gandhi telah duduk di depannya, maka dia pun juga berkata kepada Gandhi dengan penuh arogan, sungguh tidak pantas kalau seekor babi itu duduk berdampingan dengan seekor burung. Nah, saudara-saudara, tentu kita tahu apa maksudnya. Ya, yang disebut sebagai hewan babi itu adalah si Mahatma Gandhi. Harapannya demikian. Dan ketika dia mendengarkan kata-kata itu, saudara-saudara, dia justru tidak marah. Dan kemudian dia mengatakan kepada sang profesor ini, oh baik, oke, tenang saja Prof. Gitu ya. Dan saya akan pergi, saya akan terbang sekarang juga. Artinya Mahatma Gandhi menempatkan dirinya sebagai sang burung itu.
gitu ya. Dan sebaliknya, ya, sang profesor itu yang diadresi sebagai babi, saudara-saudara, gitu ya. Sang profesor yang dengan jengkel mendengarkan kata-kata itu, lalu kemudian dia berencana untuk membalaskan dendamnya itu di kemudian hari. Singkat cerita, ketika di dalam satu masa pembelajaran di kelas, saudara-saudara, dia sengaja memberikan pertanyaan-pertanyaan jebakan kepada Mahatma Gandhi. Ya. Dan segala pertanyaan itu ternyata bisa diselesaikan dengan baik. Dan dia mengakhirinya dengan satu pertanyaan. Seandainya kamu hari ini di dalam perjalanan menemukan satu tas yang berisi kebijaksanaan dan satu tas lagi berisi uang, tas mana yang akan kamu ambil? Gandhi menjawab, saya akan mengambil tas yang berisi uang. Dengan penuh kesombongan sang profesor itu kemudian sinis dan mengejek Gandhi. Ya, kalau itu aku, maka aku akan memilih tas kebijaksanaan. Ya, dengan angkuhnya demikian, saudara-saudara. Karena berharap Gandhi ya memilih ya sesuatu yang salah di dalam pilihan itu. Tetapi kemudian Gandhi menjawab dengan santai, saudara-saudara. Ya, Prof, seseorang biasanya akan mengambil apa yang dia tidak punya. Karena saya tidak punya uang, jadi yang saya ambil adalah tas yang berisi uang, gitu ya. Berarti dia menempatkan dirinya bahwa dia merasa dia punya kebijaksanaan itu, sedangkan sang profesor tidak, saudara-saudara. Nah, teman-teman, saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus, walaupun cerita ini memang agak diragukan kebenarannya, gitu ya. Tetapi ternyata menarik untuk kita renungkan bersama. Betapa ternyata kepandaian itu tidak selalu sejalan dengan apa yang namanya hikmat di dalam kehidupan ini. Seorang profesor pun, sekelas profesor kita tahu betul kapabilitasnya sebagai profesor. Dia seorang yang pintar, punya wawasan banyak tentang berbagai hal di dunia ini. Tetapi justru dari cerita ini, saudara-saudara, kita menemukan bahwa profesor ini justru sama sekali tak menampakkan dirinya sebagai orang yang bijaksana. Mungkin pintar, ya, tetapi ternyata dia tidak bijaksana, saudara. Bahkan ilmu pengetahuan itu seringkali juga di dalam kehidupan ini tidak kompromi dengan hikmat. Mari kita akui dengan jujur, saudara-saudara, di dalam kehidupan ini banyak orang yang sebenarnya bisa dikatakan pandai, tetapi dia tidak memanfaatkan ilmunya sesuai dengan apa yang menjadi keyakinannya atau nilai-nilai kebenaran. Dia hanya memakai ilmu pengetahuannya hanya untuk memenuhi ambisi dan nafsunya. Sehingga tidak heran kalau kemudian di dalam kehidupan ini ada satu frasa Latin kuno, homo homini lupus, bahwa manusia itu seringkali menjadi serigala bagi yang lain, bagi sesamanya. Banyak orang kemudian seakan tidak peduli dengan apa yang namanya nilai hidup, kebijaksanaan. Yang mereka pentingkan adalah kata menang, puas, dan juga untung. Inilah saudara-saudara yang terjadi kalau sekolah kita selama ini hanya mengajarkan ilmu, tetapi tidak mengajarkan kebijaksanaan. Bukankah sekolah kita, saudara-saudara, sebagian besar kebanyakan kita ini kan ikut atau belajar di sekolah ilmu, saudara. Tetapi jarang dari antara kita yang mengatakan bahwa sekolah itu mengajarkan kebijaksanaan kepada kita. Sehingga tidak heran yang kemudian dipentingkan apa? Nilai, prestasi, gitu ya, dan lain sebagainya. Rupa-rupanya di dunia ini, saudara, ada banyak orang yang takut kehilangan ilmu daripada kehilangan kebijaksanaan. Padahal ketika kita membaca, saudara-saudara, kisah-kisah sejarah, salah satunya kisah-kisah tokoh filsuf gitu ya, dari Tiongkok, dari Yunani. Bukankah mereka ini dikenal justru pertama-tama bukan karena kepandaiannya, melainkan karena kebijaksanaan mereka.
Sehingga benar kalau seorang filsuf Sokrates pernah dengan rendah hati berkata demikian. Hanya satu hal yang aku tahu di dunia ini, bahwa aku tidak tahu apa-apa. Kalimat yang ingin mengajarkan kepada kita betapa terbatasnya pengetahuan manusia, kemampuan manusia untuk memahami kehidupan. Betapapun manusia ini mencoba untuk mengerti dengan utuh segala sesuatu, tetapi tetap saja ada hal-hal yang berada di luar jangkauannya. Itulah sebabnya tidak ada gunanya bagi kita untuk menjadi sombong dan berbangga diri. Kita membutuhkan hal yang lain, saudara, selain ilmu pengetahuan. Di dalam Alkitab kita, saudara-saudara, secara menarik bahwa orang yang berpengetahuan itu dipadankan sebagai orang yang memiliki hikmat atau kebijaksanaan. Di dalam bahasa Ibrani, saudara-saudara, kita menemukan satu kata yaitu chokmah. Itu biasanya diartikan sebagai orang yang arif, orang yang bijaksana, ya, punya wisdom, ya, dan bahkan dia adalah orang yang ahli tetapi sangat berhati-hati, sangat bijak gitu ya. Dan kita pun juga mengenal ada kata yang lain yaitu dalam bahasa Yunani yang kita seringkali baca yaitu Sophia, ya, yang berarti ketajaman untuk membedakan. Ketajaman untuk mempertimbangkan dan bahkan waspada, saudara-saudara. Jadi kalau kita bicara tentang hikmat ini tidak pernah berbicara hal-hal yang remeh, saudara, di dalam kehidupan ini. Ya, bukan soal ketika kita bisa milih pacar, ketika kita bisa milih studi, tempat kerja, saudara-saudara. Tapi lebih daripada itu, hikmat itu berbicara tentang pengertian yang utuh. Hati yang bijak dan penuh pengertian. Ya. Dan lebih lagi saudara-saudara bahwa kebijaksanaan itu dibuktikan hanya di dalam tindakan. Bukan di dalam perkataan. Bukan di dalam ilmu kita saja, saudara. Jadi secara menarik saudara-saudara, Alkitab ini melihat bahwa hikmat itu bukan hanya tentang ilmu. Tetapi justru ketika pengetahuan itu memampukan kita untuk hidup bijaksana ketika kita memilih jalan, jalur, cara yang terbaik ketika kita melangkah di dalam hidup ini dan bisa memprediksikan segala konsekuensi atas setiap keputusan yang kita ambil. Orang yang bijaksana itu adalah ketika dia memiliki pengetahuan, namun juga dengan penuh kesadaran dia menerapkan pengetahuan itu di dalam kebenaran. Di dalam konteks kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Saya tadi memberikan dua contoh, saudara, seperti layaknya pelaut atau pilot. Ya. Tentu seorang pelaut atau pilot, saudara-saudara, mereka punya pengetahuan yang luas bagaimana cara mengendalikan kapal laut, cara mengendalikan pesawat terbang, saudara. Tetapi mereka hanya akan disebut sebagai pilot yang berhasil, pelaut yang bijaksana, gitu ya. Ketika mereka punya hikmat dan kemudian terbukti mereka bisa menerapkan setiap pengetahuan itu untuk menghadapi berbagai kesulitan di dalam pelayaran maupun ketika mereka menghadapi cuaca-cuaca ekstrim, saudara. Dan itulah yang terjadi di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Ketika saudara-saudara menjadi seorang mahasiswa, menjadi dosen, menjadi seorang karyawan, menjadi seorang pekerja pun, saudara-saudara, itu semua bergantung dari apa yang namanya kebijaksanaan di dalam kehidupan ini. Secara menarik kalau Alkitab kita ini ketika kita search di Google, saudara-saudara, ketika kita akan belajar tentang kebijaksanaan, maka kita akan menemukan ya paling tidak satu tokoh, ya, Raja Salomo, saudara-saudara, ya, dan juga kitab Amsal. Dan memang benar ya dua hal ini atau dua orang ini, saudara-saudara, penulis Amsal ini, salah satunya juga Salomo, selalu mengejarkan bahwa dalam kehidupan ini apa yang kita butuhkan adalah hati yang penuh pengertian. Ketika dia ditanya, saudara-saudara,
Ya, Salomo, apa yang kau inginkan? Dan dia menjawab dengan jelas, berikanlah hambamu ini hati yang penuh pengertian. Salomo dengan yakin meminta kemampuan untuk mendengarkan, saudara. Kemampuan untuk membedakan segala sesuatu. Kekuatan hikmat itu ada pada kemampuan mendengarkan, saudara. Kita terbiasa selama ini sebagai manusia banyak bicara. Ya enggak? Terkadang kita bahkan sampai rebutan berbicara, entah itu ketika rapat, ketika kita di kuliah dan segala macam gitu ya. Kita kurang satu kemampuan untuk mendengarkan. Kemampuan untuk memahami, kemampuan untuk membedakan apa yang baik dan yang tidak baik. Ya. Dan secara menarik kalau di dalam bacaan kita, ini satu raja-raja ini menarik kalau pengertian itu diartikan dalam bahasa Ibrani yaitu syama. Syama ini sama halnya dengan shema gitu ya. Mendengar. Jadi pengertian itu rupa-rupanya timbul dan berawal dari pendengaran, saudara. Ya. Sehingga di dalam kehidupan ini kita pun juga diajak ya untuk melihat ya bahwa di dalam kehidupan ini saudara-saudara ada banyak orang menginginkan supaya hidup kita itu berhikmat. Saya percaya bahwa saudara-saudara kalau ditanya pasti ingin berhikmat gitu ya. Tidak ada dari antara kita yang menempatkan diri kita atau berharap bahwa kita ini adalah orang yang tidak berhikmat atau bahkan bodoh. Jadi kita mencari hikmat itu. Tetapi sayangnya hikmat yang kita pedulikan ini saudara-saudara adalah hikmat yang salah seringkali. Seakan-akan itu berhikmat tetapi sebenarnya hikmat itu semu. Kita merasa berhikmat, kita merasa bijaksana ketika kita bisa memilih handphone yang misalnya kita sukai. Padahal yang kita pikirkan sebenarnya adalah soal harga diri. Jadi hikmat itu bukan lagi soal milih hal yang sederhana, saudara. Ya, ketika kita diperhadapkan di depan kita ada Samsung S24 dengan iPhone 15 Pro, saudara-saudara. Bukan itu, gitu ya. Tetapi lebih daripada itu. Lebih daripada ketika kita mencari kendaraan atau membeli mobil, saudara, kita memilih barangkali bukan karena fungsi dan manfaatnya, melainkan semata-mata untuk menjaga martabat atau gengsi kita. Kita memilih baju yang terbaik di mall, mungkin bukan karena kita butuh saudara-saudara, tetapi karena kita terlalu memikirkan persepsi orang lain dalam hidup ini terhadap kita. Jangan-jangan nanti aku gak cocok, jangan-jangan aku justru menjadi orang yang gak ganteng, gak cantik dan sebagainya. Jangan-jangan nanti aku diomongin banyak orang ketika aku pakai pakaian seperti ini. Kita pilih pacar yang terbaik bukan karena kita memang benar mencintai mereka. Tetapi justru hanya ingin supaya kita membuktikan diri kita. Oh, saya gak kalah kok dengan teman saya. Gak enak lah kalau saya ini dianggap gak laku gitu ya. Jadi sebenarnya saudara-saudara kita ini tidak benar-benar peduli dengan hikmat yang berasal dari Tuhan. Kita sebenarnya gak benar-benar peduli dengan apa yang kita pikirkan saudara-saudara. Sehingga Yakobus mengingatkan dengan jelas saudara-saudara dalam hidup ini seringkali manusia memilih hikmat yang salah. Sehingga dia ingatkan ada dua jenis hikmat ya, di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah hikmat dunia. Hikmat yang seringkali dipenuhi, dinafasi oleh tiga rasa, yaitu iri hati, sikap mementingkan diri sendiri, dan dusta atau memegahkan diri. Hikmat yang bukan menimbulkan kedamaian, tetapi justru sebaliknya yang menimbulkan kekacauan dan segala macam perbuatan jahat, saudara. Ya. Jadi dikatakan saudara-saudara di sana bahwa ternyata di dalam kehidupan ini ada hikmat yang tidak berasal dari Tuhan. Hikmat yang timbul dalam diri atau hati seseorang yang ego, yang iri hati. Dan saudara-saudara, yang namanya hikmat itu tidak akan pernah ada di dalam diri orang yang iri hati atau egois. Karena yang dia pikirkan hanyalah dirinya. Dan iri hati ini mewujud
Ya, di dalam berbagai bentuk ketidaksenangan ketika melihat orang lain itu susah, senang, saudara, gitu ya. Yang harusnya kalau kita susah melihat orang yang susah, ikut prihatin gitu ya, senang ketika orang lain senang, tetapi ini sebaliknya, ya, karena hidup di dalam rasa iri, ya, maka saudara-saudara kita terus menyatakan kecemburuan kita, gitu ya, di dalam hidup ini. Dan bukankah ini salah satu hal yang berbahaya ketika kita hidup sebagai keluarga? Betapa tidak damainya hidup ini bila mana hati kita dipenuhi rasa iri. Saudara-saudara, ambillah contoh, ada banyak keluarga yang hancur. Ya, kisah persaudaraan yang hancur hanya karena iri hati. Melihat kakaknya menerima apa, adiknya menerima apa, aku begini, dia begitu, gitu ya. Selalu demikian di dalam kehidupan ini, dan iri hati ini juga menjadi sesuatu yang kemudian mengakar di dalam hati manusia dan menjadi satu hal yang mengerikan. Kita tahu betul saudara-saudara kisah Kain dan Habel. Nyawa Habel harus hilang hanya karena rasa iri hati dan dengki, bukan? Jadi hari ini saudara, mari kita sadari bersama di dalam hati kita, apakah kita memiliki hikmat yang tentang iri hati itu, saudara-saudara, ya, yang mementingkan diri sendiri di dalam kehidupan ini. Ya, mementingkan diri sendiri ini tentu adalah satu sikap masa bodoh terhadap orang lain, terhadap kehidupan orang lain. Yang penting diri saya enak dan benar, gitu ya. Dan ini bukan hanya di dalam kehidupan keluarga saudara-saudara, gitu ya, tetapi juga ada banyak hal di dalam kehidupan ini ketika kita tidak mau memperhatikan saudara-saudara kita. Udahlah, saya ke gereja juga tiap minggu, gitu ya. Saya beribadah, saya berdoa, terserahlah orang lain tuh mau melayani, mau doa apa enggak, saya enggak perlulah perhatikan itu. Ya. Dan kita juga tahu betul bahwa di dalam kehidupan kita ketika semangat, ya, ego itu muncul, mementingkan diri sendiri, maka hancurlah kehidupan keluarga kita. Saya belum lama saudara-saudara menjalani kehidupan sebagai seorang ayah, gitu ya. Baru 2 tahun saudara-saudara, tetapi 2 tahun ini luar biasa kami penyesuaiannya, gitu ya. Dan ada banyak hal, gitu ya. Kalau saya apalagi saya tidak punya saudara-saudara, saya anak tunggal. Maka saya terbiasa segala sesuatu itu ya tidak perlu izin, gitu ya. Tidak perlu konfirmasi dan lain sebagainya, gitu ya. Saya berangkat ya tinggal berangkat. Saya ingin melakukan apa ya tinggal berangkat, gitu ya. Nah, tetapi ketika dalam keluarga juga tidak mudah, gitu ya. Maka harus ada langkah-langkah strategis ya untuk mengatur supaya kehidupan keluarga itu tetap di dalam harmonisasi yang baik, gitu ya. Jadi memang ada kiat-kiat khusus, gitu ya. Sampai dengan hari ini saudara-saudara, kalau saya mau berangkat futsal dan bahkan basket, gitu ya, atau olahraga apapun, gitu ya, yang berkaitan dengan hobi saya, naik gunung misalnya, saya harus benar-benar pastikan saya diizinkan apa enggak, gitu ya. Bukan karena saya takut istri, saudara, tetapi memang ada kalanya demikian di dalam kehidupan keluarga, gitu ya. Sayang, saya mau futsal ya, aku mau futsal malam hari ini sama teman-teman. Oh iya, baik, gitu ya. Saya harus pastikan lagi, saudara-saudara. Ya, nggak apa-apa, baik, ya, bener nih, gitu ya. Iya, nggak apa-apa, berangkat aja. Gitu. Kamu mau titip sesuatu nggak? Nanti aku beliin kok, gitu ya. Ya. Dan nggak apa-apa, gitu ya. Udahlah, nggak apa-apa, berangkat aja. Aku sempet kok. Saya pastikan lagi, aku sempet kok setelah pulang futsal masih kok bisa membelikan sesuatu. Ya udah, McD. Gitu ya. Kadang di dalam hidup ini memang demikian gitu. Tetapi memang spirit iri hati dan bahkan mementingkan diri itu luar biasa mengerikan ketika kita hidup di dalam keluarga. Ya. Segala sesuatu yang berasal dari hikmat dunia, maka itu akan menimbulkan kekacauan dan segala macam perbuatan yang jahat. Bahkan dengan jelas dampak dari hikmat dunia itu dikatakan kita bisa berdoa salah, saudara-saudara, gitu ya.
Doa yang salah itu bagaimana ketika kita berdoa sesuai dengan keinginan kita saja. Ketika kita mengiringi doa itu dengan ambisi manusia. Ya. Maka saudara-saudara, mari kita juga hayati bersama bahwa di dalam kehidupan ini kita perlu memiliki yang namanya hikmat ilahi. Hikmat yang berasal dari atas itu, saudara-saudara. Ya. Dan ini sama sekali berbeda dengan hikmat dunia. Ya. Kalau cara kerja dari hikmat dunia itu masih berpusat dalam diri manusia, ya. Hikmat ilahi itu selalu berbicara tentang banyak orang di sekitar kita dan bahkan ini berbicara tentang rencana Allah. Ya. Sehingga dikatakan di sana bahwa yang namanya hikmat ilahi itu selalu murni, jujur. Ya. Dan menempatkan diri sebagai orang yang tidak bersalah. Atau kita tidak melakukan kesalahan. Kita sadar betul bahwa yang aku lakukan ini adalah sesuatu yang jelas-jelas baik, benar. Gak bertentangan dengan nilai-nilai. Kalaupun saya salah, saya akan ngaku dengan jujur. Hikmat ilahi itu juga berbicara tentang hati yang dipenuhi dengan kedamaian. Saudara-saudara, ada banyak dalam kehidupan ini orang-orang yang seringkali dalam hidupnya sering mencari gara-gara atau permusuhan. Bukan hanya di dalam lingkungan pertemanan tetapi juga di dalam kehidupan keluarga, saudara-saudara. Dan apa yang harus kita sadari bersama adalah bahwa kita semua, ketika kita menjalani hidup ini, kita memiliki hikmat ilahi, maka kita pun dipanggil untuk bersedia menjaga perdamaian itu. Kita punya hati yang lebih toleran terhadap perbedaan. Ya. Bukan hanya orang lain di luar kita, saudara-saudara. Keluarga kita saja, kita harus memiliki hati yang toleran satu sama lainnya. Ya. Sebab hanya dengan itulah kita bisa menerima dan bahkan mengampuni saudara-saudara yang ada di sekitar kita. Dan kita pun juga dipanggil saudara-saudara untuk memiliki hikmat ilahi yang berbicara tentang ketertundukan. Jadi hikmat ilahi ini juga membawa kita pada satu karakter tunduk. Dan tunduk ini bukan berarti bahwa kalau orang salah ya saya nurut-nurut aja, bukan gitu ya. Tetapi bahwa kita ini tunduk kepada Tuhan, kepada kebenaran, kepada firman Tuhan. Atau orang-orang yang telah dipercayakan kepada kita di dalam kehidupan ini, baik itu orang tua, suami, istri, pemerintahan dan lain sebagainya, saudara-saudara. Ya. Kita dipanggil untuk menjadi orang yang tidak keras kepala, yang mau mengubah pendirian karena nasihat orang lain. Itu hikmat ilahi. Dan hikmat ilahi ini juga diwujudkan dalam hal-hal yang lain, sudah penuh dengan belas kasih, cinta kasih gitu ya. Bahkan dengan jelas di dalam bahasa Inggris, saudara-saudara, full of mercy itu berarti ready to extend grace. Artinya kita menjadi perpanjangan anugerah itu. Kita siap menjadi perpanjangan anugerah itu. Untuk mengampuni, untuk memberi diri lebih daripada orang lain yang ada di sekitar kita. Ya. Dan lain sebagainya, saudara-saudara. Di sana kita menemukan adil, sikap yang tidak pura-pura, jujur dan lain sebagainya, saudara. Jadi mengapa Yakobus ini mengatakan demikian? Sebab dia pun juga tahu betul bahwa di dalam hidup ini selalu ada yang namanya godaan untuk melupakan Allah. Dengan cara menggunakan hikmatnya sendiri, pengetahuan kita sendiri. Untuk mengatasi berbagai hal di dalam kehidupan ini. Jadi sadarilah saudara-saudara bahwa pengetahuan dan kemampuan kita sebagai manusia itu sangatlah terbatas. Sehingga kita selalu membutuhkan hikmat Allah yang bisa membimbing kita, saudara-saudara. Dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus, saya kira ada satu budaya yang sampai dengan hari ini perlu kita renungkan. Ya. Orang-orang Israel itu saudara-saudara punya cara yang menarik ya untuk membina iman di dalam keluarga mereka. Ya, jadi ada satu aturan, satu perintah yang memang semestinya dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Ya, bahwa apa yang menjadi perintah Tuhan itu
harus diperhatikan oleh keluarga dan bahkan harus diajarkan secara berulang-ulang kepada anak-anak, kepada cucu-cucu. Ya, setiap hari dibicarakan. Ya. Dan ini bukan berbicara tentang, oh berarti saya sok suci Pak, gitu ya. Dikit-dikit ngomongin Alkitab, dikit-dikit doa, gitu ya. Tetapi bukan itu saudara-saudara yang ingin diingatkan, bahwa di dalam kehidupan ini kita mendasarkan hidup ini dalam hikmat Allah. Kita melihat setiap realita kehidupan ini dalam kacamata spiritual. Ya. Dan kacamata spiritual itu berarti kita mampu untuk merefleksikan segala sesuatu di dalam hidup ini dengan baik. Maka benar kalau Amsal mengatakan dengan sangat tegas bahwa segala pengetahuan itu hanya boleh diawali atau didasari dengan rasa takut akan Tuhan, saudara-saudara. Dan takut akan Tuhan ini tentu bukan berbicara seperti rasa takut yang kita miliki sebagai manusia ketika kita takut sama guru, takut sama orang lain gitu ya. Tetapi bahwa di dalam hidup ini kita belajar untuk bahwa kita ini menempatkan diri kita ya sebagai orang yang patuh. Ya. Takut akan Tuhan itu berarti kepatuhan karena mencintai. Seseorang dikatakan takut akan Tuhan bukan berarti dia menghindar, bukan berarti dia merasa serem dengan Allah, merasa terancam ya, oleh Allah, tetapi justru dia akan semakin dekat menghormati, memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan ini. Ya. Maka benar kalau hari ini di dalam bacaan kita Yakobus 4, ya saudara-saudara, kita diingatkan satu kata di sana, tunduklah kepada Allah. Karena itulah awal dari hikmatmu. Ya. Betul saudara-saudara, di dalam hidup ini demikian. Maka 3 hal yang kita renungkan hari ini saudara-saudara, mari kita belajar bersama. Ingat senantiasa bahwa yang namanya hikmat itu, mengapa kita perlu memiliki hikmat itu ya. Hikmat itu akan meluputkan kita dari segala godaan. Dari segala tipu muslihat jebakan kehidupan yang seringkali tidak kita sadari di dalam hidup ini. Kita tidak akan mudah terjatuh, kita tidak akan mudah tergoda, terombang-ambingkan oleh pilihan dunia. Sama halnya seperti Yesus yang juga tiap kali pelayanan dia dijebak oleh orang-orang Farisi, saudara. Ya. Maka kita membutuhkan hikmat itu, saudara-saudara, di dalam kehidupan ini. Supaya kita bisa menghadapi setiap pergumulan hidup itu dengan baik. Hikmat yang datang dari atas itu akan memampukan kita juga untuk menentukan prioritas di dalam kehidupan ini. Bagaimana kita harus mengatur waktu, bagaimana kita harus menyadari apa yang penting, apa yang kurang penting di dalam hidup ini. Mana yang harus kita pilih, gitu ya. Maka hikmat itu memampukan kita untuk membedakan apa yang baik atau apa yang lebih baik dan paling baik di dalam hidup ini. Saudara-saudara, kita bersyukur bahwa Tuhan juga mengingatkan kita soal hikmat. Karena yang namanya hikmat itu artinya kita pun juga belajar untuk mendengarkan. Hikmat itu memampukan kita untuk mau mendengarkan. Ya, lebih daripada berbicara atau lebih daripada sebelumnya. Hikmat juga memampukan kita untuk menjaga perkataan kita ketika kita berelasi dengan orang lain. Bahkan ketika kita ada di dalam keluarga kita masing-masing, saudara. Hikmat itu akan memampukan kita untuk tidak mengata-ngatakan atau mengatakan hal yang sia-sia. Kalau masih ingat saudara-saudara, 1 minggu yang lalu kita pun juga semestinya belajar tentang mengekang lidah kan. Kalau tidak salah itu ya. Nah itu salah satu wujud dari kebijaksanaan saudara-saudara. Dan hikmat itu akan selalu memampukan kita untuk berpikir dengan jernih ya, di dalam kehidupan ini. Maka saudara-saudara, yang namanya kehidupan ini kita pun juga terus menyadari dan harus terus menyadari ya, bahwa kita ini hidup bukan hanya untuk mencari beras dan kulkas saudara-saudara. Ya. Tetapi kita pun juga harus lebih ya, menyadari hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Ya. Hidup ini bukan hanya
Dipenuhi dengan kebahagiaan ketika kita bisa mengipas-ngipas ya dengan uang yang kita kumpulkan, saudara. Kita rela menjadi tidak jujur demi jalan pintas. Hidup kita pun menjadi kandas di sana. Hati kita kadang menjadi keras dan mudah cemas. Tanpa kita sadar kita kehilangan humanitas. Tas branded juga bisa terkelupas. Tubuh kuat juga bisa menjadi lemas. Tenaga bisa terkuras. Hidup memang terbatas. Ya, itu ya. Kok gak ada cakepnya saudara-saudara, karena ini bukan pantun ya. Ya bukan pantun saudara. Tetapi menarik bahwa di dalam hidup ini bukan tentang emas. Tetapi kita sedang mengejar nafas. Ya, kehidupan bersama dengan Allah. Kita menentukan apa yang menjadi prioritas kita. Ya. Pernikahan itu juga bukan tentu soal urusan cucian dan hidangan, jemuran dan gantungan. Ya. Pernikahan juga bukan hanya tentang urusan anggaran dan angsuran, belanjaan dan potongan. Pernikahan bukan tentang rebutan colokan, rebutan selimutan, gitu ya. Apalagi adu jotosan. Dalam pernikahan kita menjalani hidup ini dengan kemesraan. Kita memelihara kekudusan, hikmat Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan di tengah kesulitan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersama berdoa, saudara. Kami sungguh mengucap syukur jikalau di dalam kehidupan kami Engkau boleh hadir di dalam diri kami. Di dalam hati kami, di dalam pikiran kami. Yang seringkali hanya dipenuhi oleh hikmat-hikmat dunia. Yang membawa kami pada perasaan iri hati, yang membuat kami ego atau mementingkan diri kami sendiri. Sehingga tanpa sadar ketika kami memiliki hikmat dunia itu, kami justru menciptakan hidup yang kacau, hidup yang tidak damai. Dan kami berkelahi, bersengketa satu dengan yang lain. Oleh karenanya saudara-saudara, dan biarlah Tuhan yang boleh mengingatkan setiap kami di dalam kehidupan ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menaungi kami dengan hikmat dari Roh Kudus. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan senantiasa menolong kami, memampukan kami untuk hidup di dalam cinta kasih, kerendahan hati. Untuk kami lebih lagi mengerti dan mendengarkan setiap apapun yang Tuhan inginkan. Biar ketika kami bersama dengan saudara-saudara kami seiman, kami juga boleh semakin menajamkan kehidupan spiritual kami sebagai satu tubuh Kristus. Tuhan yang telah mengumpulkan kami, Tuhan yang telah menjadikan kami sebagai satu persekutuan yang hidup. Biarlah Tuhan sendiri yang juga boleh berkenan untuk menaungi kami hari lepas hari. Kami yang saat ini menjalani studi, berbagai tugas tanggung jawab pekerjaan, baik itu di dalam pelayanan pun juga di tempat-tempat yang lain ya Bapa. Biar kami juga senantiasa dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu, hikmat yang sejati, yang akan menuntun kami dalam kehidupan yang lebih baik. Kami percaya bahwa ketika kami menyerahkan kehidupan kami hari lepas hari kepada Tuhan, maka kami pun juga percaya kami dimampukan untuk menjadi berkat melalui hikmat yang kami miliki saat ini. Terima kasih ya Bapak, biarlah setiap seru dan doa ini boleh kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian.